mari Kau yang siapkan kami sekali lagi Tuhan pagi ini untuk kami boleh mendapatkan firman yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, biar pagi hari ini Tuhan, firman yang akan kami dengar Tuhan ini akan mengubahkan hidup setiap kami. Dan kami percaya Bapa, biarlah hidup kami Tuhan boleh mengalami Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya biar pagi ini Tuhan kami boleh menerima semua yang berasal daripada-Mu. Benih yang ditabur dalam hidup setiap kami, firman yang ditabur dalam hidup setiap kami menjadi kekuatan yang baru bagi hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Semangat pagi hari ini, amin. Amin ya. Kemarin koko saya khotbah tentang Tuhan itu baik. Ya Ko Heri. Kok. Saya dengerin khotbahnya lewat streaming dan saya tadi pagi muter sekali lagi sebelum saya menyiapkan firman pagi ini. Dan ketika kita mungkin mengalami Tuhan Bapak Ibu Saudara, mungkin kita mengalami yang baik, akan dengan otomatis mulut kita berkata, ya Tuhan itu baik. Tapi kalau kita mungkin mengalami sesuatu hal yang tidak di luar dugaan dan tidak menjadi ekspektasi kita, apakah dengan otomatis mulut kita berkata Tuhan itu baik? Kemarin Ko Heri sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan saya percaya firman tentang Tuhan itu baik itu memberkati kita. Amin. Dan pagi ini saudara ada satu tema, mengejar dan dikejar berkat. Tadi malam ada acara di Bandung, judulnya Blessed to be Blessing, diberkati untuk menjadi berkat. Kata berkat itu udah identik dengan kita orang Kristen, benar? Mau dimanapun gerejanya udah pasti ada kata berkat yang identik dan sudah otomatis melekat dalam kehidupan orang-orang Kristen. Berkat dari Tuhan, diberkati Tuhan, memberkati. Kata berkat itu udah otomatis melekat dalam hidup orang-orang Kristen. Kemarin Heri berkhotbah tentang Tuhan itu baik. Apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik di saat kita sedang menantikan berkat, tapi berkat itu nggak kunjung datang. Kita lagi menantikan, kita berdoa Tuhan, saya lagi ada pergumulan, saya perlu berkat-Mu Tuhan, saya perlu diberkati, saya perlu berkat Tuhan. Apakah ketika kita sedang menantikan berkat itu, apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Hidup ini kayak susah terus. Kayak istilahnya bukan semakin naik tapi semakin turun. Apakah kita mungkin bisa berkata Tuhan itu baik? Atau mungkin ketika kita dapat berkat tiba-tiba yang enggak disangka-sangka, otomatis itu buat kita menjadi senang. Siapa sih yang enggak senang terima berkat? Ada? Yang senang terima berkat boleh angkat tangannya? Nah semua nih. Yang senang terima berkat boleh angkat tangannya? Amin ya, saya percaya hidup dalam Kristus maka kita akan diberkati dengan luar biasa, amin. Tapi pagi ini saudara kita akan belajar tentang mengejar atau dikejar berkat. Karena saya percaya yang namanya berkat itu tersedia untuk kita semua, amin. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mempelajari akan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan buka dari 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. 2 Korintus 8, saya minta kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya ulang sekali lagi buat kita semua. Dan Tuhan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Supaya kita semua senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Firman-Nya jelas saudara bahwa Tuhan sanggup melimpahkan segalanya buat kita, amin. Tadi saya bilang berkat tersedia
untuk anak-anak Tuhan. Kita sering dengar kita mau mengejar atau dikejar berkat, dan banyak orang bilang lebih baik dikejar berkat. Istilahnya kita hidup di dalam Tuhan, berkat mengejar setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, supaya kita berkecukupan, tidak berkekurangan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya sempat melihat kalimat terakhir, berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saya pelajari Tuhan, kenapa kok endingnya berkelebihan di dalam di dalam pelbagai kebajikan, enggak istilahnya, kenapa enggak berkelebihan di dalam segala hal, berkelebihan dalam segala kehidupan, ya kan? Ketika saya pelajari kalimat kata terakhir ini, berkelebihan dalam pelbagai kebajikan, itu apa? Tuhan mengajar kita, di saat kita berkelebihan sekalipun, kita nggak jadi orang yang tamak, nggak jadi orang yang boros, nggak jadi orang yang sombong. Tetapi Tuhan mengajarkan engkau berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita minta hati, supaya hati ini lebih bijaksana. Di saat kita menerima berkat, hati kita siap. Jangan kita istilahnya menerima berkat dan kita nggak tahu berkat ini untuk apa. Yang ada hanya untuk mengenyangkan daging kita. Hari ini saudara, tadi saya berkata berkat tersedia buat kita semua. Tapi mungkin ada yang bilang, mana berkat Tuhan, saya hidup masih susah. Buat uang anak sekolah aja nggak bisa, buat bayar uang gedung aja nggak bisa, ya kan? Buat hidup sehari-hari aja itu pas-pasan. Mana Tuhan, mana berkat Tuhan? Kadang manusia tanpa sadar mengucap akan hal ini. Tetapi firman-Nya berkata Tuhan itu sanggup melimpahkan segalanya buat kita. Asalkan kita benar di hadapan Tuhan, asalkan hidup kita ada di dalam jalan Tuhan. Tadi malam Ibu Nani khotbah dan saya mengambil kutipannya sedikit. Beliau bilang gini, prinsip orang-orang dunia ketika mereka diberkati, maka mereka bisa membeli apa saja sesuai keinginan mereka, karena berkatnya sudah jadi milik mereka. Salah atau enggak saudara? Itu dibenarkan atau tidak dibenarkan? Semua orang punya free will, semua orang punya keputusan masing-masing. Tetapi Ibu Nani berkata, orang-orang di luar sana yang istilahnya mungkin tidak punya hubungan dengan Tuhan, ketika mereka diberkati, saya bilang berkat tersedia buat semuanya. Berkat tersedia bukan cuma buat yang kusyuk sama Tuhan, enggak. Tapi setiap berkat tersedia buat siapa yang percaya. Tapi percaya belum tentu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ketika mungkin orang-orang yang di sana yang mungkin percaya tapi nggak bisa ngelakuin firman Tuhan, dan mereka mungkin dapat yang namanya berkat Tuhan, mereka bisa beli apa saja sesuai dengan keinginan mereka. Saya dapat berkat, saya mau kemana, saya mau beli apa, itu hak saya. Tetapi Ibu Nani berkata, tapi yang Tuhan mau adalah ketika kita menerima berkat, maka belajar untuk jadi berkat. Nah ini yang susah. Kita terima berkat, tapi kita harus ngasih orang. Kita terima berkat, tapi kita harus memberkati orang. Kadang kita mungkin merasa, ini udah dari Tuhan, kenapa gua harus kasih, kenapa saya harus kasih ke orang lain, ya kan? Ini kan berkat dari Tuhan datang buat hidup saya, kenapa saya harus kasih orang lain? Ini poinnya, ini hal yang mungkin sulit dilakukan oleh anak-anak Tuhan semua. Tapi saya belajar bahwa ketika saya melihat orang-orang yang istilahnya belajar untuk memberi berkat ketika dia diberkati, saya melihat hidupnya dijaga oleh Tuhan. Saya dulu hidupnya susah saudara, jadi saya hidup banyak mengandalkan orang ketika saya remaja, terutama banyak yang bantu itu Koluki dan beberapa orang suka bantu saya, dan ketika saya melihat, waktu itu kan Koluki kan masih belum nikah ya, dan saya tuh mikir hari-hari ini ya, dulu kenapa dia selalu istilahnya membantu saya gitu kan. Istilahnya dia aja hidup masih sendiri, saya masih belum berkelimpahan seperti sekarang ya.
Tetapi dia ngasih anak-anaknya, siapapun anak-anaknya yang kesusahan, dia bantu. Bukan cuma saya, tapi beberapa orang yang istilahnya lagi ngalamin kesusahan, dia bantu. Itu contoh blessed to be blessing, ketika mungkin ada berkat kecil yang dia terima, dia belajar untuk membantu orang. Dan hasilnya sekarang bisa lihat sendiri kalau Ki punya 5 restoran yang luar biasa. Ketika kita belajar terima berkat, mungkin kita ngasih, event itu nggak semua saudara, tapi kita belajar untuk memberi, kita belajar untuk memberkati yang membutuhkan. Bukan kita asal ngasih, tapi kita haus dengan pengertian yang membutuhkan dan misalnya digerakkan oleh Tuhan, maka berilah itu. Karena saya percaya Tuhan bukanlah Tuhan yang berhutang. Amin. Amin saudara. Ketika kita belajar untuk memberi berkat dari berkat yang kita terima, maka saya percaya hidupnya akan dikejar berkat dengan luar biasa. Jangan jadi orang pelit saudara. Kadang kita ini masih pelit, masih perhitungan. Saya pun kadang ngerasa, eman-eman ya. Kadang tuh kata eman-eman itu melekat dalam hidup kita. Tapi saya belajar, udahlah saya nggak mau mikir banyak. Kalau emang saya digerakkan untuk kasih, kasihlah. Dan mungkin itu emang nggak gampang. Pasti ada pemikiran, nanti kalau saya ngasih, saya besok makan apa? Saya nanti ini kalau uangnya berkurang atau berkatnya berkurang gimana? Kadang kita nih masih banyak perhitungan, masih banyak pemikiran saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan dan Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan sanggup melimpahkan dan bahkan Tuhan senantiasa akan memberikan kita berkecukupan dan berkelebihan saudara. Dan percayalah pagi hari ini, mari belajar untuk kita mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Kita buka dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ini syarat untuk kita mungkin menerima atau dikejar berkat. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Syarat untuk kita hidupnya akan dikejar berkat Tuhan, yang pertama adalah hendaklah kita berpegang kepada kebenaran firman. Entah sudah berapa tahun Bapak Ibu sudah baca Alkitab, mungkin ada yang sudah habis dibaca lagi, itulah kebenaran yang harus kita pegang dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami yang namanya dikejar berkat, maka hiduplah berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya yang ngasih berkat siapa? Tuhan. Yang menyediakan dan bahkan akan memberikan kita berkelimpahan dan berkecukupan itu Tuhan. Dan pegangannya adalah firman Tuhan. Kalau kita nggak berpegang pada firman Tuhan, gimana kita mau istilahnya punya koneksi dan Tuhan tahu siapa kita dan Dia kenal kita, maka Tuhan akan berikan berkat. Tetapi kalau kita nggak berpegang pada firman, maka ada tembok antara kita dan Tuhan berkat Tuhan nggak bisa turun dalam hidup kita. Yang pertama sudah berpegang pada kebenaran firman. Lalu yang kedua, kenali siapa yang tinggal dalam hati kita. Apakah ada Tuhan dalam hidup kita? Ayat tadi yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil kita sudah mengenal kitab suci, kita sudah diajarkan menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Dan hari ini, apakah kita kenal siapa yang tinggal di sini, saudara? Dan apakah ada Tuhan dan rohnya di dalam hati setiap kita? Ketika Tuhan naik ke atas surga, Dia menjanjikan Roh Kudus turun. Benar, Pentakosta.
Roh Kudus ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tetapi apakah kita mengaktifkan Roh Tuhan di hidup kita? Kalau kita mau bilang Tuhan saya hidup mau dikejar berkat, maka kenali dan apakah benar ada Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Anak-anak Tuhan harusnya berbuat baik atau berbuat jahat saudara? Baik kan? Semestinya anak-anak Tuhan ketika dia menerima Tuhan, dia tinggal bersama dengan Tuhan, maka dia harus berbuat baik. Dan poin yang ketiga adalah berbuat baiklah karena Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita. Perlengkapannya apa? Kita dengar firman di tempat ini, kita dikasih sesuatu hal yang ajaib. Mungkin gembala kita memberikan masukan untuk kita diperlengkapi dengan PW setiap pagi, dengan ibadah setiap Selasa. Itulah perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan beri dalam hidup kita saudara. Kadang ada firman yang istilahnya tiba-tiba, kok pas ya dengan apa yang lagi saya alamin dalam hidup saya. Atau kadang ada orang yang ngerasa, kok lagunya pas banget ya, saya lagi ngalamin ini, kok lagunya bisa menguatkan saya ya. Itulah perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan beri supaya kita selalu berbuat baik. Notabene kita sebagai anak-anak Tuhan diharuskan untuk berbuat baik karena Tuhan memperlengkapi setiap kita. Jadi saudara, hari ini untuk hidup kita mungkin dikejar berkat, mari berpegang pada firman, kenali siapa Tuhan dalam hidup kita, dan berbuat baik karena Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita. Jangan setiap perbekalan yang Tuhan beri kita timbun, kita bawa aja dalam hidup kita. Tetapi setiap perbekalan, setiap perlengkapan yang sudah Tuhan beri, kita taburkan. Itu menjadi berkat buat banyak orang. Kita belajar jadi berkat. Berkat bukan cuma bicara tentang uang, harta, kekayaan, atau jabatan atau apapun saudara. Tetapi berkat bisa aja berkata ketika kita dipulihkan, kita lagi ngalamin kebangkitan, tiba-tiba Tuhan kasih kenaikan. Itulah berkat Tuhan. Berkat bukan cuma soal money, bukan cuma soal uang, tapi apa yang Tuhan kerjakan dan itu baik buat kita, itulah berkat Tuhan. Amin. Orang disembuhkan, tiba-tiba istilahnya yang sakit tiba-tiba sembuh karena mungkin diurapi pakai minyak kesembuhan, itu berkat Tuhan. Beberapa waktu lalu saya dapat cerita ada seseorang yang datang ke taman. Saya diceritain sama anaknya Bapak Ayun. Ada seseorang, ini klien-kliennya Kofedi juga. Jadi saya nggak pernah ngelihat dia tuh ada datang ke tempat ini saudara. Tapi hari itu 2 minggu lalu ya, dia datang tiba-tiba di ibadah ini kan. Dan saya hari itu nggak datang dan saya dengar cerita juga dari si Melisa. Dan dia ngomong, tiba-tiba dia datang loh, maksudnya nggak pernah datang ke tempat ini, tiba-tiba dia datang ikut ibadah, ya kan. Saya tahu dan saya kenal orang ini dan istilahnya nggak pernah dia menapakkan kaki ke gedung rahasia kecuali kalau kondangan. Kalau untuk ibadah dia nggak pernah. Dan akhirnya selidik-selidik dia itu sempat datang ke taman, ya kan. Dia sempat datang ke taman, dia tuh lagi ada sakit jantung dan dia harus pergi ke Pineng beberapa waktu lalu dan dia harus pergi ke Pineng, dia harus operasi. Tetapi tiba-tiba dia ditelepon sama saudaranya, kamu kan tinggal di Cirebon itu ada taman Tuhan. Di situ kamu bisa berdoa minta kesembuhan. Nah, dia kan kaget. Emang ada ya? Ada di gedung rahasia. Dan dia bilang, lah rahasia mah tempat kondangan, bukan tempat buat doa. Ada. Dibilang ada. Coba kamu datang doa di situ. Dan akhirnya hari Minggu dia datang, dia doa di taman, ya kan. Lalu dia minta yang namanya mungkin udah dikasih tahu sama saudaranya ada minyak kesembuhan, kamu bisa minta di situ. Sampai akhirnya mungkin nontonan tahu ya ceritanya. Jadi dia dikasih minyak,
Dan dia olesin tuh, malam itu diolesin. Dan besokannya kan dia harus pergi, dia berangkat ke Jakarta, dan sebelum berangkat ke Malai kan kudu dicek dulu nih sebelum naik pesawat. Istilahnya kan orang jantung kan kudu ada cek ulang, istilahnya nanti kalau naik pesawat jangan sampai kejadian apa-apa, ya kan. Dan hari itu ketika dia belum berangkat ke Malaysia, dia cek di Jakarta, dicek semuanya, hasilnya apa saudara? Sembuh total. Dia nggak usah ke Pineng, dia nggak jadi berangkat ke Pineng. Ini saya juga dengar dari Cimahi juga, saya juga merinding. Saya kenal orangnya tapi kok kayak saya percaya atau nggak percaya, tetapi ya saya coba percaya bahwa itu pekerjaan Tuhan. Orang yang istilahnya bukan orang di tempat ini, bukan jemaat kita, tetapi dia percaya bahwa ada taman yang dia bisa berdoa minta kesembuhan dan dia lakukan dengan taat, dengan percaya, dan dia dapat minyak urapan kesembuhan, dan dia cuma ngolesin, dan dia cuma mungkin berdoa tanpa panjang-panjang, cuma minta doa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Keesokannya ketika dia cek di rumah sakit, dicek semua jantungnya normal dan tidak ada sakit, dan dia nggak jadi berangkat ke Pineng. Akhirnya setelah itu dia datang ke tempat ini dan dia didoakan oleh Ibu Nani. Itu berkat untuk dia, saudara. Saya bilang berkat itu bukan cuma soal uang, tapi kesembuhan itu berkat terbesar untuk setiap kita. Amin. Kita hidup sehat, kita diberi kesehatan, itu tuh berkat yang terbesar dan yang terbaik yang Tuhan beri bagi hidup kita. Maka hari ini saudara, ayo, orang yang istilahnya baru pertama kali datang, belum pernah ikut ibadah, baru menapakkan kaki sekali ke taman, baru sekali dapat minyak urapan, dan mungkin dia nggak ngerti itu minyak apa, dia cuma digitain dan dia cuma ngelakuin, Tuhan bisa kasih berkat buat dia. Dan kita-kita ini yang istilahnya setiap pagi ada di tempat ini, itu pun juga berlaku buat kita. Amin. Ayo saudara, pagi ini mari belajar untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Bukan kita mengejar, tetapi berkat mengejar setiap kita. Amin. Saya percaya pagi hari ini, mari bukan kita yang mengejar, tapi biarkan berkat Tuhan yang mengejar setiap kita. Karena saya percaya waktunya mungkin ke depan bukanlah waktu-waktu yang mudah, tapi saya percaya ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kenal siapa Tuhan kita, dan berbuat baik dan percaya seperti orang ini, dia mengalami berkat ajaib yang dari Tuhan. Amin. Percaya saudara, berkat Tuhan ada buat kita. Amin. Bukan cuma soal harta, tetapi semua kebaikan, kesembuhan, mungkin jawaban doa, itulah berkat-berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Mari pagi ini kita berdoa, kita mau bawa ke Tuhan apapun yang menjadi masalah kita hari-hari ini, apapun yang menjadi kerinduan kita hari-hari ini, atau siapapun yang sedang mengharapkan berkat Tuhan. Mari pagi ini datang ke Tuhan, mari pagi ini ceritakan semua ke Tuhan, biar Tuhan yang mendengar semuanya. Bagian kita percaya firman, kita kenali Tuhan lebih lagi, kita berbuat kebaikan jadi berkat buat banyak orang, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk hidup setiap kita. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami belajar untuk menjadi berkat, kami belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mempraktekkan akan berkat-Mu Tuhan. Ketika kami menerima berkat-Mu, kami mau belajar mempraktekkan untuk kami bisa memberkati orang. Kami enggak mau Tuhan seperti orang-orang di luar sana yang ketika mereka menerima berkat, kami bisa membeli apapun, kami bisa mengenyangkan perut kami bisa mengenyangkan jiwa kami. Kami enggak mau seperti itu Tuhan, tapi kami mau belajar untuk kami Tuhan boleh mengalami Engkau, untuk kami boleh mempraktekkan akan setiap firman yang kami pegang dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami berpegang pada kebenaran firman-Mu, ketika kami mengenal Engkau lebih lagi, dan ketika kami melakukan semua kebaikan dalam hidup kami percaya berkat-Mu Tuhan yang mengejar setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, mari ajar kami ketika kami menerima berkat, kami menjadi berkat buat sesama kami Tuhan. Buat kami Tuhan boleh mengerti, buat kami Tuhan boleh menangkap dengan bijak,
dengan bijaksana untuk kami bisa mempraktekkan akan setiap firman yang kami dengar pagi hari ini. Bapa, kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang baik buat hidup kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup setiap kami, dan kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan selalu ada untuk hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya, mari pagi hari ini Tuhan, Kau yang bawa setiap kami mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan, buat kami punya pengalaman, buat kami punya story dengan Engkau, punya cerita dengan Engkau, seperti saudara kami yang disembuhkan, even dia baru pertama kali datang ke tempat ini, tapi Engkau bekerja dengan sangat luar biasa menyembuhkan sakitnya. Kami percaya Bapa, itu pun berlaku buat hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, mari pagi hari ini Tuhan, biar setiap firman yang sudah kami dengar, kami ambil, kami tanamkan dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, tiba waktunya kami akan berbuah lebat menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Kami percaya Bapa, biar pagi hari ini Tuhan, Kau yang pegang hidup kami, Kau yang jaga hidup kami, dan kami percaya berkat yang terbaik adalah ketika kami hidup sehat di dalam dunia ini, dan kami bisa mengakhiri semuanya, kami bisa menjalani pertandingan kami dan sampai garis akhir Tuhan. Kami percaya kesehatan yang terbaik Kau turunkan dalam hidup setiap kami Tuhan pagi hari ini. Gak ada yang sakit di antara kami, dan kami percaya baik-baik ada yang sakit sekalipun, Engkau Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan dokter di atas segala dokter, dan bilur-bilur-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan dan memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami berdoa pagi hari ini Tuhan, bersepakat Tuhan yang terbaik buat bangsa kami. Kami berdoa biar ada tembok berlapis yang mengelilingi bangsa kami Tuhan, ada tembok perlindungan, ada tembok penjagaan yang daripada-Mu, sehingga nggak ada satupun Tuhan, setiap penyakit demi penyakit yang bisa masuk ke bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Indonesia dijagai, Indonesia dilindungi, dan Indonesia diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Kami percaya Bapa, Engkau yang berkati semuanya aspek dalam pemerintahan di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, biarlah semua pemimpin-pemimpin punya roh takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka jalani, apapun yang mereka putuskan, itulah yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat untuk ibadah nanti sore Tuhan. Kami percaya Bapa, kami akan melihat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami akan melihat bahwa berkat-Mu Tuhan akan mengejar setiap kami nanti sore Tuhan. Dan kami percaya Bapa, biarlah sore hari nanti Tuhan, banyak setiap jiwa-jiwa yang dilawat dan mengalami Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, sore hari nanti Tuhan menjadi ibadah spesial di mana Tuhan akan datang dan bertata di atas segalanya Tuhan. Kau yang berkati dan Kau yang kirimkan setiap jiwa-jiwa Tuhan boleh hadir ke tempat ini Tuhan. Kami percaya jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau, jiwa-jiwa yang mungkin sudah terhilang dan balik kembali, kami percaya Bapa, mari kirimkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang penuhi Tuhan dengan jiwa-jiwa Tuhan, setiap tempat duduk tidak ada yang kosong. Kami berdoa Tuhan, kami akan melihat tempat ini Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya sore hari nanti Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya minyak ini Tuhan bukan sebuah jimat, tetapi ini adalah minyak menjadi lambang, ada tanda yang berasal daripada-Mu, bahwa ketika kami mengurapi hidup kami, maka hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan. Mari kita siapkan minyak urapan kita pagi ini. Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan pagi ini, tangan yang sudah kami olesi dengan minyak urapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini bukan jimat, ini bukan sesuatu hal yang mistik, tapi kami percaya ini adalah sebuah hal yang profetik. Ini adalah sebuah hal yang pasti, yang berasal dari surga, yang akan dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami urapi Tuhan kepala kami Tuhan, pikiran kami, kami urapi mata kami Tuhan, telinga kami, lidah, bibir, mulut kami Tuhan, biar panca indera ini Tuhan menyatu dengan Engkau Tuhan. Semua aspek
yang ada dalam panca indera kami Tuhan, biarlah menyatu dengan Engkau, menyatu dengan Roh Kudus Tuhan. Kayak mengurapi hati kami Tuhan. Mari Bapa, biar pagi ini Tuhan ada hati yang berasal daripadamu Tuhan. Ada hati hineni, ada hati yang mau melekat dengan Engkau, sehingga di saat kami menerima berkat Tuhan, maka hati kami benar, hati kami pas di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan ada penjagaan dalam hati kami Tuhan. Kami percaya biar yang baik yang masuk dalam hati setiap kami Tuhan. Kami urapi tegar tengkuk kami Tuhan. Kami percaya semua kelemahan kami, semua apapun yang jelek di hidup kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Gak ada lagi yang mengintil, gak ada lagi yang menempel, tapi di dalam nama Yesus dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan dipatahkan dalam nama Yesus. Kami urapi kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya Kau menciptakan tangan kami bukan untuk hal yang negatif, tapi kami percaya ada hal kebaikan yang kami kerjakan dari hidup kami Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Kami percaya Bapa, apa yang kami sentuh menjadi berhasil, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, karena ada penyertaan Tuhan yang menyertai setiap tangan-tangan kami Tuhan. Kami urapi kedua kaki kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Buat kaki ini Tuhan boleh berdiri dengan kokoh, buat kaki ini boleh melangkah dengan iman, melangkah lebih cepat lagi sampai kami bisa menuju garis akhir Tuhan. Kami percaya kaki yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, Kau kuatkan, Engkau mampukan, sehingga kami bisa Tuhan berdiri dengan kuat, berlari dengan cepat, mencapai puncak destiny dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya bagi hari ini Tuhan, Kau Tuhan yang memberkati setiap kami. Apapun Tuhan yang kami kerjakan hari ini Tuhan, Kau buat menjadi berhasil dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami minta biar ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami minta kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat kami persembahkan hanya bagi nama Tuhan, hanya di dalam sekali berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua.